tergantung dari kesempurnaan al-ihsan tatkala dia melakukan amalan tersebut. Semakin dia ihsan, maka semakin besar pula lipatannya. Ya. Semakin ihsan, semakin besar pula lipatan amalannya. Ihsan dilihat dari dua sudut. Sudut yang pertama, bagusnya amalannya, tentunya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan keikhlasan adalah tatkala dia melakukan amalan tersebut seakan-akan dia melihat Allah, dia tidak melihat makhluk yang lainnya, Allah aja yang dianggap. Ya, tatkala dia melakukan amalan tersebut, ataukah dia datangkan sikap muraqabah, sikap senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang kemudian akan menghadirkan al-ikhlas di dalam melakukan amalan tersebut. Ini dua bagian. Bagian yang ketiga atau keadaan yang ketiga, kata beliau, al-halatu tsalitsa an yahumma bis-sayyi'ati wa ya'malu biha. Jadi poin yang ketiga, kemudian yang keempat nanti berkaitan dengan as-sayyi'ah, kejelekan. Poin yang pertama dan yang kedua yang sebelumnya berkaitan dengan al-hasanah, kebaikan. Kata beliau pada poin yang ketiga ini, an yahumma bis-sayyi'ati wa ya'malu biha. Dia berkeinginan untuk melakukan satu kejelekan, kemudian dia melakukan kejelekan tersebut, fatuktabu sayyi'atan wahidatan mithlaha, maka balasannya adalah ditulis baginya satu kejelekan yang semisalnya, min ghairi mudha'afatin, tanpa kemudian dilipat gandakan. Ini menunjukkan kemahaadilan Allah Azza wa Jalla kepada hambanya. Adapun kebaikan Allah lipat gandakan sampai pada 10, bahkan lebih dari itu. Kemudian kata beliau, wa rubbama uridatil mudha'afah fi al-kayfiyati dunal kamiyati. Tadi disebutkan asalnya, ya, tidak dilipat gandakan satu kejelekan tersebut. Wa rubbama, dan terkadang dimunculkan al-mudha'afah tersebut pada satu kejelekan tadi. Fil kayfiyati dunal kamiyati, berdasarkan bentuk kejelekannya, ya, berdasarkan bagaimana bentuk kejelekannya, walaupun satu kejelekan. Duna al-kamiyah, bukan karena banyaknya kejelekannya, tapi karena bagaimana bentuk kejelekannya. Itu bisa, ya, kemudian lebih besar dianggap kejelekannya, tergantung waktu dan tempat, dan tergantung siapa yang melakukannya. Ya, tergantung waktu, tempat, dan tergantung siapa yang melakukannya. Terkadang karena tempat tertentu, maka satu kejelekan itu teranggap besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya, terkadang siapa yang melakukan itu teranggap besar di sisi Allah Azza wa Jalla, tidak pada yang lainnya. Oleh karena itu kata beliau, li syarafil fa'il. Kenapa terjadi al-mudha'afah, dilipat gandakan? Ya, disebabkan karena syarafil fa'il, mungkin karena kedudukan pelakunya. Ya, karena kedudukan pelakunya. Misalnya dia alim minal ulama. Ya. Taib. Misalnya dia orang yang memiliki kedudukan di suatu daerah dan sebagainya. Ataukah sebab yang lain. Kemudian dia mendapatkan kemuliaan dan kedudukan. Au syarafi az-zaman, karena mulianya zaman tersebut, waktu tersebut. Ya. Seperti bulan Ramadan misalnya. Ya. Karena waktu tersebut yang hendaknya mestinya digunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, akan tetapi ternyata dilakukan untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah. Au syarafil makan, atau karena kemuliaan tempat seperti di Mekah, ya, di Madinah, ataukah di masjid.
dilakukan kemaksiatan, berbeda tuh dengan dilakukannya di dalam WC, ya, atau di luar, ya. Taib. Jadi karena perbedaan tempat, perbedaan waktu dan siapa yang melakukannya, maka ganjarannya pula berbeda. Fatakunu as-sayyi'atu wahidatan wa yu'azzamu qadruha bihasabi maqtarana biha. Maka satu kejelekan tersebut mungkin menjadi teranggap satu kejelekan, akan tetapi yu'azzam qadruha, dianggap besar kadarnya sesuai dengan keadaan yang berkaitan dengan dia. Terkadang keadaannya karena dia pelakunya, kemuliaan pelakunya, terkadang keadaannya karena kemuliaan waktu ataukah tempat. Fan-nadratu al-haram, kemudian beliau sebutkan contohnya setelah beliau sebutkan sebuah kaidah, kemudian beliau sebutkan contohnya, fan-nadratul haramu fi al-baladil haram a'zamu su'an min an-nadrati al-haram fil baladil ladzi laysa haraman. Memandang dengan pandangan yang haram fil baladil haram, pada tempat yang haram seperti di Mekah misalnya, ya, atau tempat yang mulia, itu a'zam, itu lebih besar su'an kejelekannya minan nadratil haram, dibandingkan memandang perkara yang haram fil baladil ladzi laysa haraman, ya, pada negeri yang bukan yang haram, ya, seperti bukan di Madinah atau bukan di Mekah, beda tuh dosanya. Taib. Ini al-halatus tsalitsah, keadaan yang ketiga. Keadaan yang ketiga asalnya apa? Asalnya ditulis satu kejelekan ditulis satu kejelekan, dan terkadang, ya, dilipat gandakan tergantung bagaimana bentuk kejelekannya tersebut, ya, tergantung bentuk kejelekannya tersebut. Kaitannya dengan pelakunya, kaitannya dengan waktu dan tempatnya. Kemudian yang keempat, al-halatur rabi'ah, an yahumma bis-sayyi'ati thumma la ya'malu biha. Dia berkeinginan untuk melakukan satu kejelekan, kemudian dia tidak melakukan kejelekan tersebut. Ya. Kalau di atas tadi dia melakukan, nah sekarang dia tidak melakukan. Kata beliau, wa hadhil halu mu'tariku anzarin wa mukhtalifu afkarin baina ahli ilmi. Keadaan ini terjadi anzar, terjadi silang pendapat, ya, terjadi silang pandangan, wa mukhtalifu afkar, terjadi perbedaan pemikiran baina ahli ilmi, di antara ulama, ya. Kata beliau, wa talkhisu ma tarajjaha fiha an yuqal, dan ringkasan pendapat yang rajih pada keadaan yang keempat ini, ya. Jadi terjadi silang pendapat, apakah dia mendapatkan dosa ataukah enggak, ataukah gimana. Terjadi silang pendapat di kalangan para ulama. Kemudian beliau menyebutkan ringkasan berkaitan dengan pendapat yang kuat dari pendapat-pendapat tersebut, yaitu an yuqal inna tarqal amal bis-sayyi'ati yakunu li ahadi amrayni. Sesungguhnya tidak melakukan perbuatan kejelekan itu disebabkan karena dua perkara. Disebabkan karena dua perkara. Awwaluhuma, yang pertama, an yakuna tarku li sababin da ilaihi. Ya, yang pertama, tertinggalnya amalan kejelekan tersebut, tidak dilakukannya amalan kejelekan tersebut disebabkan karena sesuatu yang menyuruh kepadanya. Ada sesuatu, ada sebab, ya, yang menyuruh kepadanya untuk kemudian dia meninggalkan. Taib. Wasanihuma, dan yang kedua, an yakuna at-tarku li ghairi sababin. Ditinggalkannya amalan kejelekan tersebut li ghairi sababin, karena bukan satu sebab, ya, karena bukan sebuah sebab. Taib. Bal
tafturu azimatuhu min ghairi sababin minhu. Bahkan menjadi melemah tekadnya, keinginannya, min ghairi sababin minhu, bukan karena sebab ya tertentu, tapi demikianlah keinginannya menjadi melemah untuk melakukan kejelekan tersebut yang kemudian dia meninggalkannya. Kemudian setelah itu beliau akan menyebutkan rincian berkaitan dua alasan tersebut kenapa seorang meninggalkan amalan. Yang pertama tadi, dia meninggalkan kejelekan karena sebab. Kemudian yang kedua, dia meninggalkan kejelekan karena tanpa sebab. Rinciannya yang pertama, ya, fal awwalu, maka yang pertama, wa huwa tarkus sayyi'ah li sababin da'in thalathatu aqsamin. Yang pertama, yaitu bagian yang pertama adalah meninggalkan suatu kejelekan padahal dia sudah niatkan ya. Dia tinggalkan karena ada sebab. Ya, maka itu ada 3 jenis. 3 jenis berdasarkan sebabnya. 3 jenis berdasarkan sebabnya. Kenapa dia tinggalkan? Kemudian setelah itu akan datang hukumnya. Apakah dia mendapatkan kebaikan ataukah dia mendapatkan kejelekan di sisi Allah Azza wa Jalla? Maka ini ada 3 jenis. Fal qismul awal, maka bagian yang pertama, an yakuna sababu khasyatullah. Ya, sebab dia meninggalkan kejelekan tersebut setelah sebelumnya dia berniat karena khasyatullah, karena dia takut kepada Allah. Fatuktabu lahu hasanatan, maka hukumnya adalah ditulis bagi dia satu kebaikan. Ini rincian yang pertama ya. Ditulis baginya satu kebaikan. Wal qismu tsani, dan bagian yang kedua, an yakuna sababu makhafata al makhluqin. Sebab dia meninggalkan kejelekan tersebut karena takut kepada makhluk, bukan kepada Allah. Ya, karena makhluk. Au mura'atihim, atau karena riya. Ya. Karena riya terhadap mereka, dia meninggalkan kejelekan karena riya. Fayu'aqabu ala hadza, maka dia pun diiqab, diberi hukuman berdasarkan ini. Yang mestinya dia dapat apa? Satu kebaikan karena meninggalkan, tapi karena niatnya yang salah, dia pun teranggap mendapatkan satu kejelekan. Wal qismu tsalitsu, kemudian bagian yang ketiga, an yakuna sababu adamul qudrah ala sayyi'ah. Sebab dia meninggalkan kejelekan tersebut karena dia tidak mampu untuk melakukan kejelekan tersebut. Ada keinginan, ya, tapi dia tidak mampu. Kemudian kata beliau, ma'al istighal bi tahsil al istighal bi tahsil asbabiha. Dia tidak mampu, bersamaan dengan itu dia melakukan kesibukan untuk bagaimana terwujudnya kejelekan tersebut. Melakukan sesuatu bagaimana terwujudnya kejelekan tersebut. Fahada yu'aqabu kaman amila wa tuktabu alaihi sayyi'atun. Maka orang tersebut dihukum ya sebagaimana orang yang melakukan kejelekan tersebut. Wa tuktabu lahu sayyi'atun. Maka ditulis baginya satu kejelekan. Baik. Kemudian beliau sebutkan contoh untuk jenis yang ketiga ini. Dia melakukan sesuatu, dia meninggalkan kejelekan ya karena dia tidak mampu, dalam keadaan dia menempuh sebab bagaimana terwujudnya kejelekan tersebut. Contohnya kata beliau, masalan rajulun. Contohnya rajulun, seorang laki-laki, yuridu an yasriqa baitan. Dia ingin mencuri suatu rumah. Fadakhala hilsatan, maka dia pun mencoba untuk masuk pada celah atau lubang lihadzal bait, rumah ini tersebut, min fawqi jidarihi, yang berada di atas jidarnya, di atas temboknya. Tsumma lamma sara ila babihi, kemudian tatkala dia sampai pada pintunya, ijtahada, dia pun berupaya bersungguh-sungguh fi fathihi, untuk bagaimana pintu tersebut terbuka. Fabaqiya al-laila, dan ternyata malam masih tersisa, ya, masih ada waktu di malam hari untuk kemudian dia bagaimana dia bisa masuk di rumah tersebut.
hatta ausyaka an yusbiha, sampai kemudian ternyata ya hampir dia berada di pagi hari, sebentar lagi waktu subuh atau pagi hari. Walam tuftah lahu, dan ternyata pintunya belum terbuka. Ya, pintunya belum terbuka. Kalau dia lanjutkan ini belum berhasil, bisa jadi datang waktu pagi. Fa khasyiya al-iftidah, maka dia pun takut al-iftidah. Ya, takut nampak dari apa yang dia lakukan tersebut. Karena apa? Sudah mau pagi nih, ya. Fansahaba minal bait, maka pun dia mundur dari rumah tersebut, tidak kemudian membuka pintunya, kemudian pergi, tidak melakukan lagi apa? Pencurian. Fahada kaman amilah, maka orang seperti ini seperti orang yang apa? Yang melakukan pencurian. Karena dia sudah melakukan sebab-sebab, ya. Naik tembok, mau buka pintu dan sebagainya, dan ternyata nggak bisa. Baik. Wa amma tarku sayyi' li ghairi sababin. Adapun untuk jenis yang kedua ini, tadi jenis yang pertama sudah dijelaskan panjang lebar, 3 jenis dengan contohnya pula. Jadi dia meninggalkan perbuatan kejelekan karena satu sebab. Kemudian beliau akan rinci lagi bagian yang kedua, yaitu kata beliau wa amma tarku sayyi'ah, adapun meninggalkan suatu kejelekan yang sebelumnya dia berniat untuk melakukannya. Li ghairi sababin, dia meninggalkannya bukan karena satu sebab. Fahuwa qisman, maka untuk pembahasan ini ada 2 bagian, 2 pembahasan. Al-qismul awwalu, bagian yang pertama, an yakuna al-hammu bis-sayyi'ati hamma khatarat, ya, hamma khataratin. Keinginannya untuk melakukan kejelekan tersebut adalah keinginan yang tiba-tiba muncul, bukan tekad yang kuat yang terus ada pada dirinya. Ya, falam yaskun qalbuhu ilaiha, dan hatinya tidak menetap untuk melakukan kejelekan tersebut. Wala aqada alaiha, dan tidak pula dia bertekad untuk melakukan amalan tersebut. Bal nafara minha, bahkan dia nafara, menjauh, lari dari kejelekan tersebut. Fahada ma'fuun anhu, maka orang seperti ini dimaafkan. Wa tuktabu lahu hasanatan, ya, selain dia dimaafkan, ternyata tuktabu lahu, ditulis baginya hasanatan, satu kebaikan. Luar biasa, ya. Apa alasannya? Alasannya jazaa'a adami sukuni qalbihi, ya, sebagai balasan karena tidak menetapnya hatinya, ya, tidak tenang hatinya untuk melakukan kejelekan tersebut. Wa nafratihi minha, dan juga ternyata hatinya berlari, ya, dan juga ternyata dia dan hatinya berlari minha, dari kejelekan tersebut, ya, wa huwal madhkur fil hadis, dan untuk bagian ini sebagaimana apa yang disebutkan dalam hadis. Artinya apa yang diinginkan dalam hadis tersebut, yang kemudian dia mendapatkan satu kebaikan, ya, dalam keadaan dia tidak melakukan. Nah, ini yang diinginkan. Ini yang diinginkan tadi. Ya. Al-qismu tsani, bagian yang kedua, an yakuna al-hammu bis-sayyi'ati hamma azmin. Keinginannya untuk melakukan kejelekan tersebut, yaitu bentuknya keinginan yang azam, keinginan yang kuat atau tekad yang kuat yang terus tertancap di dalam hatinya untuk melakukan kejelekan tersebut. Wa yusamma hamma al-israr, ini yang disebut dengan keinginan yang terus-menerus yang muncul yang ada pada hatinya, ya, yang disebut dengan tekad yang kuat. Wa huwa al-hammu al-mushtamilu 'ala al-iradati al-jazima al-muqtarina bitamakkuni min al-fi'l. Ya. Dan ini merupakan keinginan yang mencakup atau keinginan yang di dalamnya ada al-irada al-jazimah. Ada keinginan yang jazimah, yang kuat, ya, yang mana keinginan yang kuat tersebut itu tergandengkan bitamakkuni minal fil, tergandengkan dengan sesuatu yang memungkinkan, menguatkan dia untuk melakukan apa? Perbuatan tersebut. Ya. Dia menempuh sebab-sebab untuk melakukan perbuatan tersebut. Wa hadza ala naw'ain. Maka bagian yang kedua ini
itu ada 2 jenis lagi. Dirinci lagi nih. Taib. Intinya bagian yang kedua ada tekad yang kuat terus tertancap di dalam hatinya, ya, bagian yang kedua ini. Maka bagian yang kedua ini ada 2 jenis. Ahaduhuma, jenis yang pertama, makana min a'malil qalb. Kalau perbuatan jelek tersebut, ya, perbuatan jelek tersebut taib, merupakan di antara amalan-amalan perbuatan-perbuatan hati. Karena amalan itu ada berkaitan dengan apa? Al-jawarih, anggota badan, ada berkaitan dengan hati. Ya. Jenis yang pertama berkaitan dengan amalul qalb, amalan hati, kasyak, seperti keraguan. Fil wahdaniyah, tentang keesaan Allah Azza wa Jalla. Dia ragu terus ada pada hatinya. Dia tidak tepis. Beda itu kalau orang ada bisikan langsung dia tepis, ya. Nah, ini terus tertancap di dalam hatinya. Berupa keraguan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Au takabbur, ataukah amalan hatinya berupa takabbur, sombong, terus ada pada hatinya. Wal ujub, ya. Fahada yatarattabu atharuhu alaihi. Maka ini asarnya, pengaruhnya itu berakibat buruk kepadanya. Wa yu'khadhu bihil abdu, yang kemudian dengan sebabnya hamba tersebut akan diikop, ya, diancam mendapatkan balasan yang buruk. Wa rubbama sara bihi munafiqan aw kafiran, dan terkadang, ya, dengan sebab tersebut dia menjadi orang yang munafik ataukah orang yang kafir. Ya, dengan sebab tersebut dia bisa menjadi orang yang munafik ataukah orang yang kafir. Ini menunjukkan amalan hati tidak main-main, ya. Amalan hati ini kalau terus diiyakan, ya, tergantung. Kalau amalan hati itu adalah kebaikan, maka besar pula pahalanya. Amalan hati terus kejelekan terus diiyakan, maka akibatnya bisa sampai munafik atau kafiran. Taib. Wasani, dan yang kedua, makana min a'malil jawarih, perbuatan tersebut dari perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan al-jawarih, anggota badan. Fayusiru alaihil qalb, kemudian hatinya terus menerus, ya, dalam keadaan hamman bihi hamma azmin, terus menerus berkeinginan untuk melakukannya dengan keinginan yang dengan tekad yang kuat, ya, di dalam hatinya tertancap terus ingin melakukan hal tersebut, ya. Jadi masih pembahasan, dia melakukannya tapi tidak terjadi, ya. Tapi tidak terjadi. Lakin la yazharu lahu atharun fil kharij, akan tetapi tidak nampak baginya pengaruh di luar. Artinya ada keinginan tekadnya tapi dia tidak melakukan dengan anggota badannya. Misalnya mencuri, dia ingin mencuri. Taib, ini berkaitan dengan apa? Al-jawarih, anggota badan yang kemudian dia akan melangkah dan mengambil dan sebagainya. Taib. Tidak ada pengaruh di dalam tubuhnya untuk kemudian melangkah mengambil barang tersebut. Taib. Tapi dia tidak melakukannya. Dan masih ada keinginan yang besar terus tertancap di dalam hatinya. Maka bagaimana hukumnya? Fajumhur ahlil ilmi 'ala al-mu'akhadhati bihi aidan. Maka kebanyakan para ulama juga berpendapat dia dihukumi berdasarkan apa yang dia lakukan tersebut dari keinginan hatinya yang besar tadi untuk melakukan amalan kejelekan tersebut. Wa huwa ikhtiyar al-musannif wa Ibnu Taimiyah al-Hafidz, dan ini merupakan pendapatnya al-musannif, yaitu siapa? Al-Imam Nawawi rahimahullah, wa Ibnu Taimiyah, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah al-Hafidz rahimahumullahu jami'an. Ya. Baik. Kesimpulannya bagian yang kedua, jadi disebutkan tadi poinnya. Bagian yang pertama meninggalkan sesuatu karena sebab, meninggalkan kejelekan karena sebab. Yang kedua meninggalkan sesuatu bukan karena sebab. Bagian yang kedua dirinci lagi. Ya. Kalau keinginan tersebut muncul bahkan kemudian hilang, tidak ingin melakukannya, taib, maka ditulis satu kebaikan.
Adapun kalau niatnya tadi terus-menerus dan dia punya tekad untuk melakukannya, maka terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua. Kalau itu berkaitan dengan amalan hati, maka taib dia tercatat melakukan sebuah kejelekan, bahkan sampai mungkin munafik atau kafir. Kemudian kalau berkaitan dengan anggota badan, maka demikian pula. Ya, maka demikian pula dia dicatat melakukan sebuah kejelekan. Ya, tercatat melakukan sebuah kejelekan karena hatinya terus-menerus dan dia iakan hal tersebut. Hatinya terus-menerus ingin melakukannya walaupun dia meninggalkannya, dan ya karena dia mengiyakan apa yang dia akan lakukan tersebut. Dan ini merupakan pendapatnya Al-Imam Nawawi dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah jami'an. Cukup insyaallah untuk hadis yang ke-37 ini. Semoga Allah Azza wa Jalla membimbing kita dan memberi taufik kepada kita untuk mengamalkan apa yang kita dapatkan di dalam nasihat beliau dan meninggalkan ya apa yang dilarang. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita keistimewahan untuk menjalani sisa-sisa hari-hari di bulan Ramadan ini. Sungguhnya innamal a'malu bil khawatim. Hanyalah amalan-amalan tersebut tergantung akhirnya. Ya, kalau antum semangat dengan keislamannya antum, dengan amalan-amalan keislaman di awal-awal, ketahuilah ia menjadi tolak ukur nanti pada akhirnya. Menjadi tolak ukur nanti akhirnya. Kalau akhirnya baik, maka ya semakin baik keadaan antum. Selain kebaikan pada akhirnya, juga kebaikan pada awalnya. Kan gitu ya. Akan tetapi kalau ternyata buruk, ya maka innamal amalu bil khawatim. Ya, sungguhnya amalan tersebut tergantung akhirnya. Tergantung akhirnya. Masih tetap tercatat kebaikan pada awalnya, tetapi terkadang karena akhirnya berakhir dengan kekufuran misalnya, yang awalnya tidak berguna di sisi Allah, gitu ya. Ya, yang awalnya tersebut tidak berguna di sisi Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu semangat tetap dijaga di dalam melakukan ketaatan kepada Allah di bulan yang mulia ini, terutama di 10 terakhir bulan Ramadan. Ya, sebagaimana kuda yang dikendarai untuk mencapai satu finish, ya, semakin dekat maka semakin apa? Semakin kuat, ya, pacuannya. Taib, karena amalan pada hari ini itu juga memuncak keutamaannya. Maka semangat kita pula semakin apa? Memuncak, bukan semakin lembeh, gitu ya. Demikian pula seorang akan menghadapi sakaratul maut, dia akan memuncak menghadapi syaitan di dalam memberikan keraguan kepada dia, ya. Maka demikian pula pada hari-hari ini. Ya, demikian pula pada hari-hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.